Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam forum diskusi ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 3B dengan anggota kelompok Alfiah Trirahayu, Fahri Nur Safli, Fatimatul Zahro Suprapto, Febrian Gimnastiar, dan saya sendiri Wiwit S. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuhan keperawatan COVID-19. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alfiah Trirahayu. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian COVID. COVID sendiri merupakan singkatan dari COVID Virus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyebab dan faktor risiko. 1. Penyebab COVID. Penyebab COVID-19 yaitu adanya virus corona jenis baru yang berkerabat dengan virus SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, sehingga dinamakan menjadi SARS New Coronavirus 2 yang disingkat SARS-CoV-2. Genom SARS-CoV-2 yang mempunyai kesamaan sebesar 70% dengan virus SARS menurut Sahin et al. 2020. COVID-19. Tingkat keparahan COVID-19 bergantung pada derajat penyakit, ada atau tidaknya komorbid, faktor usia. Mortalitas COVID-19 saat ini mencapai 2%, tetapi jumlah kasus mencapai 10%. Tingkat keparahan dan mortalitas pada pasien COVID-19 disebabkan oleh sindrom distress pernafasan akut atau Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Patofisiologi COVID-19. Virus COVID-19 dapat melewati membran mukosa, terutama mukosa nasal dan laring. Kemudian memasuki paru-paru melalui traktus respiratorius. Virus akan menyerang seperti paru-paru, jantung, sistem renal, dan traktus gastrointestinal. Masuknya virus bergantung pada kemampuan virus untuk berikatan dengan AC2, yaitu respiratory membran ekstraseluler, yang kemampuan virus untuk yang diekspresikan pada sel epitel dan penyakit atau Allegra DKK 2020, Lingeswaran DKK 2020. Infeksi dari virus mampu memproduksi reaksi imun yang berlebihan pada inang. Pada beberapa kasus terjadi reaksi yang secara keseluruhan disebut badai sitokin. Badai sitokin merupakan peristiwa reaksi
inflamasi berlebihan, yang dimana terjadi produksi sitokin cepat dan dalam jumlah yang banyak sebagai respon suatu infeksi. COVID-19 dapat ditemukan adanya penundaan sekresi sitokin dan kemokin oleh sel imun innate dikarenakan blokade oleh protein non-struktural virus. Dalam hal ini, limfosit menyebabkan terjadi lonjakan sitokin proinaktivasi makrofag dan limfosit. Pelepasan sitokin ini memicu aktivitas sel imun adaptif seperti sel T neutrofil dan sel NK bersamaan dengan terus terproduksinya sitokin proinflamasi. Lonjakan sitokin proinflamasi yang cepat ini memicu terjadinya infiltrasi inflamasi oleh jaringan paru yang menyebabkan kerusakan paru pada bagian epitel dan endotel. Kerusakan ini dapat berakibat pada terjadinya ARDS dan kegagalan multi organ yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Menurut Gennaro DKK 2020, Lingeswaran DKK 2020. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimatus Zahro. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, investasi klinis. SARS-CoV-2 atau nCoV-19 ini termasuk dalam kategori beta-CoV. Analisis genomik menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 mungkin berevolusi yang ditemukan pada kelelawar. Mutasi dalam strain asli bisa langsung dipicu virulensi terhadap manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, penyakit virus tersebut terus muncul dan merupakan masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa epidemi virus seperti sindrom pernafasan akut parah, coronavirus atau SARS-CoV ini di 2002 untuk 2003 ditemukan 98% pasien dalam studi mereka mengalami demam yang 78% memiliki suhu lebih tinggi dari 38 derajat Celcius. Mereka melaporkan bahwa 76% pasien telah batuk, 44% dari pasien mengalami kelelahan dan nyeri otot, dan 55% dari pasien mengalami dyspnea dengan kasus usia tua dan memiliki penyakit komorbid serta ARDS akan memiliki prognosis lebih buruk ketika terinfeksi virus ini. Dengan belum adanya pengobatannya efektif, cara terbaik untuk menangani epidemi SARS-CoV-2 adalah mengendalikan sumber infeksi. Strategi meliputi diagnosa awal, isolasi, dan perawatan suportif. Obat imunosupresif memiliki efek pada imunitas humoral, kekebalan sel dimediasi, dan fungsi neutrofil. Meningkatkan risiko infeksi berat yang disebabkan oleh agen virus. Pasien yang menerima terapi imunosupresif berisiko untuk memiliki manifestasi yang lebih berat terhadap infeksi virus tersebut. Beberapa penelitian juga menyertakan kloroquine sebagai tata laksana dari COVID-19. Baik, ini adalah PDW. Saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu coronavirus atau COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan, kemudian mengambil alih sel-sel di lorong hidung, dan fokus membuat lebih banyak virus. Kemudian akan terjadi kerusakan sel-sel hidung yang memunculkan masalah kesehatan berupa bersihan saluran nafas yang tidak efektif. Lalu dari masalah tersebut akan mengalami masalah kesehatan, muncul beberapa resiko dari dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan kondensasi frekuensi nafas dan berakhir pada gangguan ketidakefektifan pola nafas. Lalu pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan RT-PCR atau swab test.
Pemeriksaan RT-PCR merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi materi genetik virus. Pemeriksaan PCR dapat menggunakan sampel swab nasofaring atau melalui hidung dan swab orofaring atau melalui tenggorokan. Alat yang digunakan menggunakan swab khusus yang digunakan untuk pemeriksaan PCR, kemudian dimasukkan ke dalam tabung penampung atau viral transport media atau VTM. Metode PCR terdiri dari beberapa tahap, yaitu proses pelepasan dan penggandaan materi genetik virus sehingga dapat dideteksi dengan alat. Yang kedua, pemeriksaan serologis atau rapid test. Rapid test lebih berperan sebagai cara penyaring awal terhadap kasus COVID-19. Hasil rapid test tak bisa dijadikan penopang diagnosis pasien COVID-19, sebab pemeriksaan serologis ini hanya bertujuan melihat ada atau tidaknya sistem kekebalan tubuh yang muncul sebagai respon terhadap masuknya virus. Virus ini tidak selalu SARS-CoV-2 atau penyebab dari COVID-19. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri. Baik, selanjutnya penata laksana. Yang pertama, pengambilan swab di hari ke-1 dan kedua. Untuk penegakan diagnosis, bila pemeriksaan di hari pertama sudah positif, tidak perlu lagi pemeriksaan di hari kedua. Apabila pemeriksaan di hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya, yaitu hari kedua. Baik, yang kedua, pada pasien rawat inap, pemeriksaan RT-PCR dilakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, untuk kasus tanpa gejala, ringan dan sedang tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR. Untuk follow up, pemeriksaan follow up hanya dilakukan pada pasien yang berat dan kritis. Baik, selanjutnya asuhan keperawatan. Pengkajian identitas Tuan S, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, suku bangsa Jawa, Indonesia, status perkawinan, belum menikah atau belum kawin, golongan darah B, nomor CM 2506202, alamat Jalan Sirkaya RT 7 RW 2 Cilacap, tanggal masuk 29 Agustus 2022, tanggal pengajian 29 Agustus 2022, diagnosa medis bronkopneumonia, yang terakhir gangguan kebutuhan dasar bernapas normal. Yang B, riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama batuk. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Pasien datang ke RS dengan keluhan batuk sudah lebih dari 3 hari. Sesak napas, pusing, lemas, cemas, serta gelisah. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu tidak ada. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga tidak ada. Yang C, diagnosa keperawatan. 1, kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas ditandai dengan batuk tidak efektif. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi ditandai dengan takikardia. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan ditandai dengan perilaku gelisah. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Mas Febrian. Baik, selanjutnya ada rencana intervensi. Nomor 1, dengan diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Lalu standar luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan bersihan jalan nafas membaik. Dengan kriteria hasil batuk efektif awal 2, akhir 4. Produk sputum awal 2, akhir 4. Pola nafas awal 2, akhir 4.
Lalu rencana intervensinya A. Observasi 1. Identifikasi kemampuan batuk. 2. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Lalu B. Terapeutik 1. Atur posisi semi-fouler atau fouler. Lalu C. Edukasi 1. Anjurkan mengulang tarik nafas dalam hingga 3 kali. D. Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran. Lalu nomor 2, dengan diagnosis keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Standar luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil dyspnea awal 1, akhir 5, pusing 1, akhir 5, takikardia awal 1, akhir 5. Lalu untuk rencana intervensinya, 1. Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas. 2. Monitor saturasi oksigen. Lalu B. Terapeutik 1. Dokumentasi hasil pemantauan. C. Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Lalu nomor 3, dengan diagnosis keperawatan ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Dengan standar luaran setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil perilaku gelisah awal 1, akhir 5. Pucat awal 1, akhir 4. Frekuensi nadi awal 1, akhir 5. Lalu rencana intervensinya A. Observasi 1. Monitor tanda-tanda ansietas, verbal dan non-verbal. B. Terapeutik 1. Identifikasi situasi yang memicu kecemasan. C. Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian obat anti-ansietas. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wiwit. Baik, untuk selanjutnya ialah implementasi. Implementasi dilaksanakan pada hari Senin, 29 Agustus 2022, pukul 9.15. Yang pertama, pada diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk implementasinya, yang pertama observasi, yaitu memonitor tanda-tanda vital. Respon pasiennya, data subjektif pasien mengatakan lemas, kemudian data objektif didapatkan tekanan darah 140/75 mmHg, nadi 113 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Kemudian, mengidentifikasi kemampuan batuk. Respon pasien didapatkan data subjektif, pasien mengatakan batuk secara terus-menerus, kemudian data objektif pasien tanpa kelelahan. Kemudian, untuk implementasi terapeutik, yaitu mengatur posisi semi-fouler atau fouler. Respon pasien, DS pasien mengatakan pasien bersedia mengikuti perintah, kemudian DO-nya pasien melakukan posisi semi-fouler. Kemudian edukasi menganjurkan mengulang tarik nafas hingga 3 kali. Respon pasien DS, pasien mengatakan sulit bernafas, kemudian data objektif pasien tampak kesulitan bernafas. Kemudian mengkolaborasikan pemberian ekspektoran. Untuk respon pasien, data subjektif pasien bersedia meminum obat, data objektif pasien tampak memperhatikan penjelasan. Kemudian, untuk diagnosa gangguan pertukaran gas, implementasi dilakukan pada hari Senin 29 Agustus 2022 pukul 9.15. Yang pertama, observasi,
yaitu memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Didapatkan data subjektif pasien mengatakan lemas, kemudian data objektifnya respirasinya 26 kali per menit. Kemudian memonitor saturasi oksigen. Data subjektif pasien mengatakan sesak napas, kemudian data objektif pasien tampak terengah-engah. Kemudian untuk implementasi terapeutik yaitu mendokumentasikan hasil pemantauan. Data subjektif pasien mengatakan pusing, kemudian data objektif pasien tampak lelah. Kemudian edukasi menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Data subjektif pasien mengatakan terima kasih, kemudian data objektif pasien tampak memperhatikan. Kemudian untuk diagnosa ansietas. Observasi memonitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Kemudian data subjektifnya pasien mengatakan sakit kepala dan data objektif pasien tampak cemas. Kemudian untuk terapeutiknya mengidentifikasikan situasi yang memicu kecemasan. Data subjektif pasien mengatakan pusing, data objektif pasien tampak gelisah. Kemudian kolaborasi, yaitu mengkolaborasikan pemberian obat anti-ansietas. Respon pasien, data subjektif, pasien mengucapkan terima kasih, kemudian data objektif, pasien tampak memperhatikan. Kemudian yang terakhir evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 29 Agustus 2022 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Evaluasi data subjektif, pasien mengatakan masih batuk dan lemas, serta sulit bernafas. Kemudian, objektif didapatkan pengukuran tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 140/75 mmHg, nadi 113 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, serta suhu 36,6 derajat Celcius. Kemudian, analisis masalah belum teratasi, kemudian planning lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda-tanda vital, serta kolaborasi pemberian ekspektoran. Kemudian untuk diagnosa kedua dilaksanakan pada Senin 29 Agustus 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Data subjektif, pasien masih mengeluh sesak nafas, lemas, dan pusing. Kemudian data objektif, pasien tampak terengah-engah dalam bernafas. Kemudian analisis masalah belum teratasi. Kemudian planning melanjutkan intervensi, yaitu monitor saturasi oksigen, serta berikan terapi obat. Kemudian, untuk diagnosa yang ketiga, evaluasinya pada hari Senin 29 Agustus 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Data subjektif pasien mengatakan sakit kepala dan pusing, kemudian objektif pasien tampak pucat, kemudian analisis masalah belum teratasi, planning lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda-tanda ansietas dan kolaborasi pemberian obat ansietas. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Kemudian selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran serta keparahan. Kemudian implikasi.
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 lalu telah menimbulkan implikasi yang sangat luas. Implikasi pandemi COVID-19 juga terjadi dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang hukum dan ekonomi. Pada hampir seluruh negara, terdampak pandemi telah mengalami kesulitan perekonomian, bahkan memasuki masa resesi. Dampak pandemik juga terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah negara emerging market, pandemi COVID-19 telah memukul telak sektor ekonomi. Kemudian kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 juga terjadi dalam bidang investasi, perbankan, pasar modal, hingga kontrak komersial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fahri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Yang terakhir adalah saran. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Hubungi otoritas kesehatan setempat untuk mendapatkan panduan yang paling relevan untuk wilayah Anda. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, antara lain yang pertama adalah selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dan yang terakhir, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Baik, selanjutnya adalah lampiran foto kerja kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menyampaikan materi. Dari kelompok kami cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.